Jawab Oma Kim Taehyung, tekadnya. Diam dan menunduk. Kenapa kau diam? Siapa gadis itu, Taehyung? Siapa Yen? Tatap Oma Taehyung. Jelaskan apa maksud gadis itu. Geramnya sambil menggoyang-goyangkan lengan putranya itu. Ya, dia bukan Yuna, Oma. Dia Yen. Dia adalah kembaran Yuna. Yuna sudah tiada. Jelasnya yang membuat mata ibunya membulat sempurna. Lalu kenapa dia tidak bilang kalau dia Yen? Apa yang kau lakukan padanya? Jelaskan pada Oma. Dan jangan berbohong bahkan sedikit pun. Tekannya yang membuat Taehyung menarik nafas. Taehyung pun menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana kalian bertemu dan sampai kehidupan pribadimu saat masih kecil, bahkan sampai saat ini. Taehyung benar-benar menjelaskan sedetail-detailnya apa yang dia tahu, karena dia tidak ingin membuat ibunya marah padanya. Satu tamparan keras didaratkan sang ibu pada putra satu-satunya itu, dengan air mata yang juga ikut mengalir. Dia sungguh tidak percaya apa yang sedang diperbuat oleh putra kesayangannya. Oma tidak pernah mengajarimu berbuat seperti ini, Kim Taehyung. Kau mengikuti jejak apamu untuk menjadi mafia, dan Oma masih membiarkanmu. Tapi kali ini apa yang kau lakukan, ah? Kau mengambil hidup gadis itu bahkan setelah kau tahu apa yang selama ini dia dapatkan dari ayahnya sendiri. Di mana hati nuranimu? Di mana? Tangisnya pecah sambil menekan dada sang putra karena tidak menyangka putra kesayangannya melakukan hal semacam ini. Oma, aku mohon jangan menangis. Aku tahu aku tidak bisa melihatmu menangis. Aku melakukan ini karena aku tidak bisa hidup tanpa sosok Yuna, Oma. Tolong mengertilah. Mengerti katamu? Lalu apa selama ini kau mengerti apa yang dirasakan gadis itu, ha? Apa kau pernah memikirkan sedikit saja perasaannya? Hidupnya sudah lama hancur karena ayahnya dan kau malah menambah. Oma sangat kecewa padamu, Taehyung. Sangat-sangat kecewa. Menangis. Sekarang Oma mengerti, kau tidak pernah mencintai Yuna. Kau hanya terobsesi akan sifatnya, benar kan? Bicaralah dengan hati terkecilmu. Ini bukan cinta namanya. Kau terobsesi. Kau terobsesi, Taehyung. Oma tidak benar-benar tidak menyangka putra kesayangan Oma yang selama ini Oma anggap baik ternyata berani berbuat seperti ini. Bahkan kepada gadis yang sangat baik seperti itu. Oma kecewa, Taehyung. Oma benar-benar kecewa. Ucapnya masih terisak tidak menyangka. Bagaikan dihantam batu yang sangat besar, semua ucapan omanya begitu terasa sesak di hati Taehyung. Bahkan wanita yang selama ini tidak pernah menangis karenanya, tetapi hari ini mengeluarkan air mata yang sangat deras karena ulahnya. Maafkan aku, Oma. Aku sudah membuat Oma menangis, sendunya. Oma, tolong buka pintunya. Aku ingin bicara, sendunya. Pergilah, Oma tidak ingin bicara denganmu. Suara isak sang Oma yang terdengar di balik pembatas, yaitu pintu itu sungguh membuat seorang Kim Taehyung merasa lemah. Ia sangat menyayangi omanya, tapi sekarang ia sudah menghancurkan hati ibunya sendiri karena ulahnya. Oma, maafkan aku. Aku mohon berhentilah menangis. Aku benar-benar minta maaf, Oma. Seharusnya kata-kata itu kau ucapkan kepada gadis itu, bukan Oma. Sekarang pergilah. Pergi, Kim Taehyung.
Teriakan yang begitu menyakitkan bagi Taehyung. Perlahan, pria ini beranjak dari tempat ia berdiri dengan langkah yang begitu berat. Ia terpaksa meninggalkan ibunya yang sudah sangat kecewa padanya. Dengan tatapan yang merasa bersalah, Taehyung berjalan melewati meja makan. Namun terhenti ketika maniknya melihat makanan yang begitu banyak dan tak lupa dengan sepucuk surat yang kau letakkan tadi yang membuat pria bermarga Kim ini berjalan ke arah meja makan. Perlahan pria ini menatap satu persatu makanan yang terletak di atas meja, yang terlihat begitu lezat. Apalagi japchae kesukaannya juga ada di meja itu. Dan setelah puas menatap makanan itu, ia pun langsung mengambil surat yang terletak di tempat ia biasa duduk dan makan, lalu membukanya perlahan. Taehyung, sengocho kayo. Sebenarnya aku tidak berniat ingin memberimu kejutan atau hadiah sedikit pun, karena mengingat apa yang kau lakukan padaku. Tapi, statusku saat ini adalah kekasihmu, Hwang Yuna. Ya kan? Jadi aku memutuskan untuk memberimu sedikit kejutan. Aku juga membuat makanan kesukaanmu, japchae. Dan ini juga sebagai ucapan terima kasihku padamu karena sudah mempertemukanku dengan orang sebaik Omoni Kim. Aku sangat senang. Dia orang yang sangat baik. Sekali lagi, terima kasih ya. Dan selamat menikmati makanan terlezatku. Hehe. Tenggorokan Taehyung benar-benar terasa cekat karena membaca setiap kalimat itu. Dia tidak pernah mendapatkan ucapan selembut itu bahkan dari Yuna sendiri. Wanita ini benar-benar tulus melakukan apa yang ia mau. Menjadi orang lain? Siapapun tidak mungkin mau menjadi orang lain. Apa yang sudah aku lakukan? Aku sudah mengecewakan ibu dan menyakiti hati seorang gadis yang begitu tulus dan polos ini. Batinnya menyesal. Suara pintu yang terbuka menampilkan sosok pria bertubuh kekar itu. Perlahan ia duduk di tepi kasur, menatap lembut wajah gadis yang terlihat begitu sembab karena ulahnya. Dan tak lupa dengan kue yang sudah ia hancurkan tadi masih terletak di atas meja. Untuk apa gadis ini masih menyimpan kue yang sudah hancur dan tak layak untuk dimakan itu? Setulus itukah ia? Ia mengingatkan ayah gadis ini untuk tidak menyakitinya. Tapi faktanya, dialah orang yang lebih menyakiti hati gadis ini. Kamu yang sebenarnya sudah bangun dari tadi, tetapi enggan untuk keluar kamar. Karena kamu baru menyadari apa yang kamu ucapkan kemarin malam kepada Taehyung, yang ternyata ibunya juga ada di sana. Mengingat kamu mengatakan kalau kamu bukan Yuna, dan apa yang terjadi setelah itu? Apa Taehyung sudah memberitahu ibunya bahwa dia bukan Yuna? Dan bagaimana situasinya sekarang jika ibu Taehyung sudah mengetahuinya? Itulah yang berputar di pikiranmu sejak tadi. Suara pintu kamar yang terbuka membuatmu beralih menatap siapa orang itu. Omoni kaget serta gugup. Kau sudah bangun? Tanyanya sambil beranjak duduk di sampingmu. Iya. Maaf atas kejadian semalam. Kau pasti sudah lelah menyiapkan kejutan itu, tapi gincana ya Omoni. Aku tahu Taehyung seperti itu pasti ada alasannya. Omoni tidak perlu minta maaf. Kau benar-benar gadis kuat dan baik hati ya, En. Ucapnya sambil mengelus lembut suraimu. Jadi benar, Omoni sudah tahu batinmu.
Kau tidak perlu kaget begitu. Apa yang kau pikirkan memang benar. Omoni sudah tahu semuanya. Ucapnya tak henti mengelus lembut suraimu dan mulai berkaca-kaca. Kau pasti sangat menderita selama ini. Bukan hanya karena ayahmu, tapi juga karena anak Omoni. Iya kan? Ucapnya sambil meneteskan air mata, begitupun matamu yang langsung lolos mengeluarkan buliran bening itu. Omoni, maaf ya En. Omoni sudah gagal mendidik Taehyung untuk jadi orang baik. Maaf, tangisnya pecah menundukkan kepala sambil menggenggam erat kedua tanganmu. Tidak Omoni, apa yang aku katakan? Memeluk Oma Taehyung. Jangan nangis, aku mohon, ucapmu lembut dengan air mata yang ikut mengalir tanpa henti. Omoni gagal ya En. Omoni sungguh tidak menyangka Taehyung akan melakukan hal seperti ini kepada gadis sebaik dirimu. Maaf ya En. Omoni benar-benar minta maaf. Membalas pelukanmu begitu erat. Tidak Omoni, aku mohon berhentilah menangis. Aku mohon, mengusap lembut punggung Oma Taehyung. Setelah beberapa saat, isak tangis pun mulai mereda di dalam ruangan itu. Ibu Taehyung mulai tenang dan menyeka air matanya, dan juga dirimu sambil memancarkan senyuman yang begitu hangat. Kau belum sarapan kan? Ayo, Omoni sudah menyiapkan sarapan, ucapnya sambil mengusap lembut pipimu yang kau balas dengan anggukan dan tersenyum. Kamu pun duduk dan makan bersama Ibu Taehyung dengan senyuman yang tak lepas ia pancarkan padamu. Masakan Omoni memang yang terbaik, pujimu. Hais, makananmu juga sangat lezat bagi Omoni, tertawa. Kamu dan Ibu Taehyung pun tak henti berbincang dan tertawa. Sampai sesosok pria yang sangat kalian kenal beranjak duduk, yang membuat tawa serta senyuman Ibu Taehyung perlahan memudar. Sepertinya Oma yang memasak semua ini. Aromanya sangat lezat, gumamnya sambil mengambil piring dan nasi. Mendengar hal itu, sang ibu pun langsung menghentikan suapannya dan meletakkan sendok yang tadi ia pegang. Yen, Omoni sepertinya sudah kenyang. Kamu lanjut sendiri saja ya. Ucapnya mengusap lembut lenganmu dan pergi begitu saja tanpa menatap putranya itu. Melihat ibunya yang pergi tanpa menatapnya sedikit pun membuat Taehyung langsung menghentikan aktivitasnya, menatapmu sekilas dan langsung beranjak pergi dan raut wajah sedih. Melihat keduanya, kamu jadi yakin pasti Ibu Taehyung marah setelah mengetahui semuanya, yang membuatmu ikut merasa bersalah karena membuat hubungan anak dan ibu itu jadi sedikit jauh. Padahal semua orang pun tahu, ini bukan salahmu. Ini adalah akibat dari perbuatan Taehyung sendiri. Tapi tetap saja kamu merasa ini semua karenamu. Omoni, panggilmu melihat Ibu Taehyung duduk sendirian dengan wajah sedihnya. Tersenyum. Kau sudah selesai sarapan? Ucapnya padamu yang dan beranjak duduk di sebelahnya. Mengangguk. Sudah, Ibu. Baguslah, tersenyum. Omoni, panggilmu lagi. Apa kau marah pada Taehyung karena perbuatannya padaku? Tanyamu dengan wajah serius yang membuat senyum Ibu Taehyung memudar dan ikut memasang wajah serius.
Aku tahu apa yang dilakukan Taehyung memang salah dan menyakitiku, Omoni. Tapi selama ini Taehyung selalu bersikap baik padaku. Dia tidak pernah main fisik seperti mafia lainnya. Hanya statusku yang ia ubah, Omoni. Jadi kau tidak perlu marah padanya ya, ucapmu lembut. Meskipun dia tidak main fisik, yang dilakukannya benar-benar salah ya, En. Omoni juga perempuan. Omoni paham dan tahu betul bagaimana perasaanmu. Siapapun di dunia ini tidak akan pernah mau menjadi orang lain seperti ini. Terlebih, dia membuat statusmu diganti dengan orang yang sudah tiada. Itu sangat tidak baik, Yen. Omoni benar-benar kecewa padanya. Tapi apa Omoni tahu? Separuh rasa sakit Yen selama ini sudah mulai membaik. Karena apa? Karena Yen bertemu dengan orang sebaik Omoni. Yen akhirnya bisa mendapatkan sedikit kehangatan yang belum pernah Yen dapatkan dari orang tua Yen. Dan itu semua juga berkat Taehyung yang membawa Yen ke sini. Andai saja Yen dan Taehyung tidak dipertemukan, maka mungkin sampai kapanpun Yen tidak akan pernah mendapatkan kehangatan ini. Jadi, Omoni tidak perlu merasa bersalah ataupun gagal mendidik Taehyung. Yen tidak apa-apa, Omoni. Kau memang gadis yang sangat baik hati, Yen. Tapi Omoni butuh waktu, supaya Taehyung juga bisa berpikir kalau apa yang ia lakukan ini salah. Ucapnya sambil mengusap lembut tanganmu tanpa kalian sadari bahwa sedari tadi ada sepasang telinga yang mendengarkan semuanya. Ya sudah, Omoni rasanya lelah. Omoni istirahat di kamar dulu ya, ucapnya sambil beranjak dan hendak pergi. Baru saja ia melangkah, tiba-tiba saja terhenti karena kemunculan sang putra tepat di hadapannya, yang membuat ia sekilas menatapnya dan kembali memalingkan wajah, hendak melangkah lagi. Menahan tangan sang ibu. Oma maaf, terpotong karena Nyonya Kim langsung menepis tangan putranya itu dan berlalu pergi tanpa menatapnya. Melihat ibunya seperti itu sungguh membuat hati Taehyung terasa begitu sesak. Orang yang selama ini sangat ia sayangi dan orang yang selalu memanjakannya, tapi sekarang menatapnya saja ibunya sudah enggan. Berdiri dan menghampiri Taehyung. Maaf, ucapmu yang membuat Taehyung menatapmu sekilas dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ini bukan salahmu, ucapnya dan berlalu pergi. Melihat situasi sekarang, kamu hanya bisa menghela nafas berat, karena kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengembalikan kedekatan anak dan ibu itu seperti dulu lagi. Tiga hari kemudian. 3 hari berlalu dengan cepat. Situasi di rumah Nyonya Kim pun belum berubah. Kamu selalu membujuk Ibu Taehyung untuk memaafkannya. Tapi Nyonya Kim bersikeras untuk tidak bicara atau menatap putra kesayangannya itu. Ia sudah memberitahu Taehyung bahwa dia akan memaafkannya jika Taehyung meminta maaf dan mengembalikan nama serta status Yen. Tapi Taehyung masih tetap diam tanpa tindakan apapun. Baginya, keputusan itu sangat berat. Ia yang terbiasa hidup dengan sosok Yuna yang kejam dan tidak takut pada siapapun, tapi entah kenapa belakangan ini, sosok YN yang lemah lembut dan baik hati selalu menghantui pikirannya. Entah keputusan apa yang akan diambil. Kembali mendapatkan kasih sayang dari sang ibu dengan mengembalikan hidup YN, atau tetap berdiri teguh dengan obsesinya akan sifat Yuna. Kemana Taehyung? Seharian ini aku tidak melihatnya. Apa dia pergi keluar? Gumamu sembari berjalan menyusuri lorong rumah. Tunggu, ucapmu kepada maid yang lewat di sana.
Apa kau melihat Taehyung? Soalnya aku tidak melihatnya seharian ini. Tuan sedang istirahat di kamarnya, Nona. Sepertinya Tuan demam, karena dia tadi menyuruh saya membeli obat penurun panas. Jelas Matt itu padamu. Demam? Apa dia sudah makan? Tanyamu yang dibalas Matt itu dengan menggelengkan kepala. Sepertinya belum, Nona. Karena saat saya mengantarkan obat tadi, makanan yang tadi siang saya bawa pun sepertinya tak disentuh. Baiklah, kau boleh pergi. Ucapmu dan kamu pun beranjak pergi ke kamar Taehyung. Begitu kamu masuk, kamu melihat Taehyung yang sepertinya sedang tidur, yang membuatmu perlahan menghampirinya dan duduk di tepi kasur. Kamu yang melihat wajah Taehyung yang begitu pucat membuatmu benar-benar merasa bersalah. Taehyung seperti ini pasti karena memikirkan ibunya. Selama ibunya marah, Taehyung memang jarang makan yang teratur. Perlahan, kamu memberanikan diri memeriksa keadaan Taehyung dengan menempelkan tanganmu pada dahinya. Dan baru saja tanganmu yang dingin itu menempel pada dahi pria itu, Taehyung pun langsung memegang tanganmu dan membuka matanya untuk menatapmu. Karena ya, sebenarnya dia tidak tidur. Dia hanya memejamkan matanya karena merasa lemas. Kau belum tidur? Baguslah. Sekarang kau makan dulu ya, ucapmu sambil mengambil piring yang ada di atas meja. Taehyung pun perlahan membenarkan diri untuk duduk dan menyandarkan tubuhnya yang terasa begitu lemas. Aku tidak selera untuk makan, ucapnya pelan tapi masih terdengar jelas olehmu. Kau harus makan, Tae. Kalau kau tidak makan, obat yang kau minum tidak akan bekerja. Sekarang buka mulutmu, aku akan menyuapimu. Ucapmu sambil menyodorkan sendok ke mulutnya. Aku menyuruhmu bersikap seperti Yuna, dan kau tahu betul Yuna tidak akan melakukan hal seperti ini. Ucapnya yang membuatmu menurunkan tanganmu yang menyodorkan sendok tadi. Maaf, ucapmu menunduk. Tidak bisakah kau menganggapku sebagai diriku sendiri? Tidak bisakah kita berteman? Tidak bisakah kita saling mengenal sebagai Taehyung dan YN? Ucapmu sendu tanpa menatapnya. Lidah Taehyung terasa begitu keluh mendengar pertanyaan itu. Dia juga tidak mengerti kenapa ia ingin sekali gadis itu hidup sebagai Yuna. Padahal, ia bisa saja membuat YN hidup dengannya sebagai dirinya sendiri. Aku tidak apa, Taehyung, jika kau ingin aku berada di sampingmu dan menjadi seorang mafia. Tapi tidak bisakah aku melakukannya sebagai diriku sendiri? Aku ingin semua orang memanggil namaku, bukan Yuna. Ucapmu menatap kedua mani Taehyung dan tidak sengaja meneteskan buliran bening yang membuat hati Taehyung berdetak dan terasa sesak. Sudahlah, jangan difikirkan. Sekarang buka mulutmu. Kau harus cepat sembuh, Taehyung. Jangan sampai musuhmu tahu kau sakit seperti ini. Mereka pasti akan langsung menyerangmu. Ucapmu kembali menyodorkan sendok, dan Taehyung pun kali ini tidak menolak. Karena apa yang kau katakan memang benar. Dia tidak boleh lemah. Itu akan menjadi kesempatan besar bagi musuhnya. Taehyung mengunyah makanan dengan tatapan yang tak lepas darimu. Ada sesuatu yang ia pikirkan saat ini. Mungkin saja langkah yang akan ia ambil, atau sebaliknya. Entahlah, tidak ada yang tahu. Sudah cukup, ucapnya menolak suapanmu yang kelima kali. Baiklah,
meletakkan piring kembali ke atas meja dan langsung menempelkan kembali tanganmu ke dahinya untuk merasakan panas di tubuh Taehyung yang membuatmu membeku dengan detak jantung yang berdegup begitu kencang karena melihat wajah Yeon yang fokus merasakan suhu tubuhnya. Tubuhmu benar-benar panas, Tae. Aku akan mengambil kompresan. Kau berbaringlah, ucapmu mengambil piring bekas makan Taehyung dan berlalu pergi. Kamu kembali dengan membawa nampan berisi air untuk mengompres Taehyung yang ternyata sepertinya kali ini ia benar-benar sudah terlelap. Perlahan, kamu kembali duduk di sebelahnya dan memeras kompresan tadi, lalu menempelkannya ke dahi Taehyung. Tanpa kamu sadari, di balik pintu kamar ada seseorang yang tengah tersenyum, serta air mata yang sedikit mengalir. Ada perasaan senang, sedih, serta kecewa di dalam dirinya karena melihatmu mengurus putranya yang bahkan sudah menyakitimu. Sepanjang malam kamu menghabiskan waktu untuk mengompres Taehyung dan berharap panas di tubuhnya segera turun. Meski beberapa saat kamu tertidur dan kembali terbangun karena Taehyung yang selalu memanggil nama ibunya yang membuatmu kembali mengompresnya dan kembali lagi tertidur. Begitulah tulusnya dirimu. Rela terjaga sepanjang malam demi kesembuhan orang yang kalau dipikir sama sekali tidak pantas mendapatkan itu darimu. Taehyung mulai mengerjapkan matanya karena merasakan ada sesuatu yang terasa sedikit berat di dahinya. Baru saja ia membuka matanya, ia pun langsung heran karena melihat sebuah tangan menempel pada dahinya dengan kain kompresan. Perlahan ia mengangkat tanganmu itu dan beranjak duduk menatapmu. Apa yang dia lakukan? Dia di sini sepanjang malam? Gumamnya menatapmu bergantian dengan air serta kompresannya tadi malam. Taehyung pun menghela nafas berat. Dia tahu pasti kalau kamulah yang menjaganya sepanjang malam karena melihatmu yang tertidur dengan kompresan di tanganmu. Kenapa dia masih baik dan peduli denganku? Setelah apa yang aku lakukan padanya, kau terlalu baik. Kau tahu, batinnya berbicara. Perlahan ia turun dari kasur, lalu membenarkan tubuhmu untuk berbaring lebih nyaman. Dan kamu pun sama sekali tidak terganggu, karena memang rasa lelah serta kurang tidur semalam membuatmu terlelap begitu dalam. Kamu mulai mengerjapkan matamu dan perlahan bangun dan duduk sambil mengusap tengkukmu yang terasa sedikit sakit. Kenapa tubuhku sakit-sakit begini? Gumammu dan berusaha menetralkan penglihatanmu untuk menatap ke sekeliling. Teriakmu. Ya, di mana bajumu? Teriakmu sambil menutup kedua matamu karena melihat Taehyung telanjang dada dan hanya handuk yang melilit di pinggangnya. Menoleh ke arahmu sambil memakai baju. Kau sudah bangun? Oh, kenapa kau tidak memakai baju? Kita tak melakukannya kan? Ucapmu dan langsung mengintip tubuhmu yang tertutup selimut dan kembali menutup mata sembari menghela nafas lega. Apa yang kau pikirkan? Aku habis mandi, tentu saja tidak memakai baju. Tapi tidak bisakah memakai baju di ruang ganti? Kenapa harus di sini? Ucapmu dengan mata yang masih kau tutup. Ya,
ini kamarku, jadi terserah aku mau pakai baju di mana. Kau sendiri yang salah, kenapa tidur di kamarku? Iya, 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 aku salah. Dasar pria tak tahu terima kasih. Cincah. Gumamu dan langsung berlari keluar kamar. Suara pintu yang langsung terbuka. Weh, ayo, ikutlah bersamaku. Kemana? Apa aku tidak bosan hanya diam di rumah ini? Ayo, aku akan membawamu keliling. Mau? Benarkah? Ah, syukurlah. Ayo, ayo. Aku sangat bosan di sini. Ucapmu semangat. Yen, kamu mau kemana? Teriak Nyonya Kim menghampirimu yang membuat langkahmu dan Taehyung terhenti seketika. Oh, Omoni, begini, aku ingin pergi keluar bersama Taehyung. Aku bosan diam di rumah. Tak apa kan? Baiklah. Pergilah tapi hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Omoni. Mengerti? Hmm. Om, terpotong karena Nyonya Kim langsung pergi tanpa melirik sedikit pun ke arah Taehyung. Melihat hal itu, Taehyung hanya bisa menunduk sekilas, menatap punggung ibunya yang perlahan menghilang, dan langsung pergi mendahuluimu dengan langkah besarnya. Kamu berjalan di belakang mengikuti Taehyung yang hanya berjalan dengan raut wajah sedihnya. Suasana benar-benar hening, hanya helaan nafas berat Taehyung yang sesekali terdengar olehmu. Taehyunga, panggilmu yang membuat Taehyung menoleh ke belakang dan baru sadar akan dirimu yang dari tadi hanya berjalan mengikutinya. Kita sebenarnya mau kemana? Kenapa dari tadi hanya berjalan seperti ini? Aku lelah, kita istirahat di sini dulu ya. Ucapmu sambil menunjuk kursi di sana dan langsung beranjak duduk, yang membuat Taehyung menghampirimu dan ikut duduk dengan senyum tipis yang ia pancarkan karena melihat wajahmu yang kelelahan karena mengikutinya. Kau bodoh. Kenapa kau mau mengikutiku? Mo, bukankah kau yang tadi mengajakku keluar? Tentu saja aku mengikutimu. Kau tahu, kalau saja kau sekarang ini adalah Yuna, kau pasti sudah meninggalkanku dari tadi dan mengatakan kalau aku membosankan. Kenapa kau tidak melakukan seperti itu saja tadi? Maaf, aku sungguh tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu bukan diriku. Aku tahu kau sedang tidak baik-baik saja karena kemarahan ibumu. Dan itu semua karena kehadiranku. Mana mungkin aku akan meninggalkanmu. Terbuat dari apa sebenarnya hatimu? Kau masih bisa menyalahkan dirimu sendiri? Kau tahu semua ini murni kesalahanku. Aku yang memaksamu menjalani kehidupan seperti ini. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu. Terima kasih karena sudah mau menjagaku sepanjang malam. Ucapnya tanpa menatapmu. Jangan berpura-pura tak mendengarnya. Kau tahu ini adalah pertama kalinya aku mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Jadi aku tak akan mengulanginya. Baiklah, baiklah. Aku juga ingin berterima kasih padamu, Tae, karena kau sudah mempertemukan aku dengan ibumu.
Aku sungguh iri padamu karena kau mendapatkan orang tua sebaiknya. Andai saja aku mendapatkan kebahagiaan dan kehangatan yang diberikan ibu sejak dulu, aku tak akan meminta apapun lagi. Ucapmu tanpa sadar, buliran bening itu sudah jatuh membasahi pipimu. Taehyung yang menatap dan mendengar ucapanmu bagaikan dihipnotis. Entah apa yang mendorongnya sehingga jarinya yang indah itu langsung menempel ke pipimu untuk menyeka buliran bening itu secara perlahan yang membuatmu tersadar dan langsung menoleh menatap manik Taehyung yang sangat dekat denganmu. Suara detak jantung kedua insan yang masih belum saling melepaskan tatapannya itu. Kenapa jantungku rasanya ingin keluar? Tolong berhentilah berdetak seperti itu. Bisa-bisa Taehyung mendengarnya. Batinmu dengan tatapan yang masih setia menatap kedua manik Taehyung. Apa dia mendengarnya? Kenapa dengan jantungku? Dan perasaan apa ini? Kenapa aku belum pernah merasakannya saat dengan Yuna? Batinnya. Keduanya pun larut dalam pemikiran masing-masing. Sampai beberapa detik kemudian, Taehyung pun berusaha menyadarkan dirinya sendiri dan langsung melepaskan jarinya yang masih menempel di pipimu yang membuatmu ikut tersadar. Gugupnya membenarkan diri. Kejadian itu sungguh membuat kalian berdua salah tingkah yang membuat suasana sontak hening seketika. Sampai, Tae, jadilah dirimu sendiri mulai sekarang. Nih, aku tidak akan memaksamu lagi menjadi Yuna. Kau berhak menjalani hidupmu. Maaf, selama ini aku selalu melakukan kehendakku tanpa memikirkan perasaanmu. Taehyunga, ucapmu bergetar dengan mata yang berkaca-kaca. Kita akan pulang ke Seoul besok pagi. Kau bisa pergi dari rumahku. Kau mengusirku? Bukankah itu yang kau mau? Kau ingin menjadi dirimu sendiri, bukan? Dan sekarang, aku sudah membebaskanmu. Ya, Kim Taehyung, kenapa kau melakukan ini ya? Kau lupa kalau kau sudah membuatku tidak punya rumah dan pekerjaan? Dan sekarang kau mengusirku? Kenapa kau tega sekali? Dan kenapa kau ingin aku pergi setelah apa yang kau lakukan padaku? Ha? Kau sudah membuatku jatuh cinta padamu dan sekarang, baiklah, aku akan pergi. Ceplosmu dalam tangis tanpa sadar dan langsung berdiri hendak pergi. Berdiri dan menahan tanganmu. Apa yang kau katakan tadi? Menoleh ke arahnya dan menyeka air matamu kasar. Kenapa? Memangnya apa yang kukatakan? Kau mencintaiku? Tanyanya memastikan. Mah, aku? Tidak, aku tidak mengatakan itu. Apa aku salah dengar? Tapi jelas-jelas dia mengatakan itu. Batinnya sambil terus menatapmu. Ya, berhenti menatapku seperti itu. Aku sudah bilang aku tidak mengatakan itu. Kau pasti salah dengar, gugupmu. Membeku dengan tatapan tak lepas darimu yang salah tingkah, seakan ia sedang membaca pikiranmu sekarang. Kenapa? Kau tidak percaya? Ah, terserah. Intinya aku tidak mengatakan itu. Ucapmu dan pergi mendahuluinya.
Yena, teriaknya kepadamu yang sudah sedikit jauh. Teriakan itu sontak membuat langkahmu terhenti dengan air mata yang kembali terbuntuk sempurna. Karena ini adalah pertama kalinya kamu mendengar Taehyung memanggil namamu. Orang kedua yang akhirnya memanggil namamu setelah sekian lama selain Nyonya Kim. Kamu perlahan membalikkan badan, menatap Taehyung yang juga langsung berjalan ke arahmu dengan langkah besarnya, sampai kedua manik kalian bertemu begitu dekat untuk kesekian kalinya. Kamu sedikit mendongak menatap kedua manik Taehyung, karena memang Taehyung lebih tinggi darimu. Apalagi dia sekarang berdiri sangat dekat denganmu. Hembusan nafasnya pun dapat kau rasakan saking dekatnya. Ayo, ayo mulai dari awal. Aku ingin lebih mengenal dirimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Tapi sungguh, kalau kau mau jangan pergi dari rumahku, tetaplah di sisiku sebagai YN. Mendengar hal itu sontak membuat air mata yang tadinya sudah membentuk perlahan mulai mengalir membasahi pipimu. Perlahan senyum tipismu pun kau pancarkan sambil beranjak melangkah mundur. Satu langkah dan mengulurkan tanganmu. Perkenalkan, aku Hwang Yen. Ucapmu lembut dengan tatapan masih menatap kedua manik Taehyung. Taehyung yang mendengar itu pun langsung memancarkan senyumnya dengan helaan nafas yang sesekali ia keluarkan. Kim Taehyung, ketua dari para ketua mafia, ucapnya menyombongkan diri sambil sedikit tertawa. Melepaskan jabat tangan dan menyeka air matamu sama sedikit tertawa karena bahagia. YN, panggilnya saat kalian masuk ke rumah. Jangan lupa untuk mengemasi barangmu. Kita besok pagi akan pulang pagi-pagi sekali. Kau yakin kita pulang besok pagi? Lalu bagaimana dengan ibumu? Kau akan meninggalkannya dalam keadaan seperti ini? Apalagi yang harus aku lakukan di sini? Ibu sudah sangat kecewa padaku. Aku tidak sanggup melihat ibu selalu mengabaikanku. Akan lebih baik kalau aku pergi saja, bukan? Siapa yang mengatakan itu lebih baik? Teriaknya yang membuat kamu dan juga Taehyung langsung menoleh ke arahnya. Omoni, kau ingin pergi begitu saja? Ucapnya pada Taehyung. Oma, Mo, cetusnya. Oma berbicara denganku. Oma sudah tidak marah lagi padaku. Mengangguk dan tersenyum. Benarkah? Oma sudah tidak marah lagi? Ucapnya dan mata berkaca-kaca. Ya, Oma sudah tidak marah lagi. Tersenyum. Mendengar hal itu, Taehyung pun langsung memeluk ibunya erat. Setelah beberapa lama hatinya selalu merasakan sakit karena diacuhkan oleh orang yang sangat ia cintai. Tapi sekarang kehangatan sang ibu sudah kembali mengetuk hatinya. Terima kasih, Oma. Tolong jangan pernah mendiamiku lagi seperti itu, ah. Tangisnya dalam pelukan sang ibu. Ya, memukul lengan putranya.
Itu semua tergantung padamu, ah. Kalau kau membuat Oma kecewa lagi, Oma tidak akan mau berbicara denganmu selamanya. Mengerti? Ya, Oma, aku janji tidak akan membuat Oma marah atau kecewa lagi. Aku janji. Ucapnya dan kembali memeluk ibunya dan dibalas Nyonya Kim dengan senyuman hangatnya. Kamu yang menyaksikan itu tidak tahu harus apa. Rasa senang, terharu, iri, kini bercampur menjadi satu. Akhirnya kedekatan ibu dan putranya itu sudah kembali seperti semula. Mengelus lembut punggung Taehyung. Lagi pula, kenapa kau baru melakukannya sekarang, ah? Padahal itu bukan hal yang sulit. Ian berhak menjalani hidupnya. Ucapnya yang membuat kening Taehyung mengerut dan langsung melepaskan pelukannya sembari menyeka air mata bahagia itu. Maksud Oma? Nyonya Kim pun tiba-tiba beralih menatap salah satu maid yang dari tadi berdiri di sampingnya dengan raut wajah bahagia. Oma tahu, kau sudah minta maaf pada Ian kan? Ucapnya sambil sedikit tertawa. Mo, bagaimana Oma bisa tahu? Tanyanya yang membuat omanya tertawa. Saat setelah kamu dan Taehyung keluar. Kemana Taehyung akan membawa Yen? Apa putraku itu berniat jahat lagi pada gadis itu? Gumamnya. Hentikan dulu pekerjaanmu. Sekarang ikuti putraku kemanapun ia pergi. Dan apa yang ia bicarakan, informasikan padaku, mengerti? Ucapnya pada maid yang sedang bersih-bersih di sana. Baik Nyonya, ucapnya menunduk hormat dan bergegas pergi. Maaf Tuan, saya mengikuti Tuan, saya hanya melakukan tugas, ucapnya sambil mengangguk tengkuknya yang tidak gatal itu. Baiklah, yang penting ibu sudah tidak marah lagi padaku. Tersenyum. Mendengar itu, Nyonya Kim pun hanya bisa tersenyum karena ia ikut bahagia. Karena putranya itu sudah berhasil berpikir kalau apa yang dilakukan itu salah. Nyonya Kim pun beralih menoleh ke arahmu yang hanya berdiri belakang Taehyung dengan diam sambil menunduk dan air matanya sedikit mengalir membasahi pipimu. Melihat hal itu, senyum Nyonya Kim pun perlahan memudar. Ia berjalan perlahan menghampirimu, yang membuat Taehyung ikut menoleh ke arahmu. Ketika ia sudah berdiri di hadapanmu, ia pun perlahan mengangkat dagumu untuk menatapnya sembari berkata, "Kenapa? Kenapa menangis? Apa Taehyung melakukan kesalahan lagi?" Tidak, Ibu. Aku hanya terharu melihat kedekatan kalian. Tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Mendengar hal itu, Ibu Taehyung sungguh mengerti apa maksud dan apa yang sedang kau rasakan saat ini. Hal itu juga yang mendorongnya untuk langsung memelukmu dengan erat dan mengusap lembut punggungmu. Om Oni mengerti apa yang kau rasakan. Mulai sekarang, jangan pernah merasa sendiri ya. Walaupun ayahmu tidak mau menerimamu sebagai putrinya, mulai sekarang kau adalah putri Om Oni. Om Oni dan Taehyung adalah keluargamu mulai sekarang. Mengerti? Terima kasih Om Oni. Tangismu dengan pelukan yang semakin engkau eratkan. Melihat hal itu, senyum pun terukir di wajah Taehyung. Entah apa yang ia pikirkan saat ini. Yang pasti ia ikut senang melihat situasi seperti ini terjadi di depan matanya.
Kalian tidak jadi pulang kan besok pagi? Tanyanya di sela-sela makan. Ya, Oma, kami akan di sini 2 hari lagi. Sebenarnya kami juga ingin berlama-lama di sini, tapi pekerjaanku sudah sangat menumpuk, Oma. Jadi tak apa kan? Hanya 2 hari. Baiklah, ibu juga tidak bisa melarangmu. Pekerjaanmu juga sangat penting. Jadi tidak apa-apa, 2 hari sudah cukup bagi Oma untuk menghabiskan waktu bersama Yen. Benar kan, Yen? Ucapnya padamu yang kau balas dengan anggukan sambil tersenyum. Mo, Oma, seharusnya Oma bilang itu padaku, oh. Bukankah karena Oma marah kita tidak dapat menghabiskan waktu bersama? Seharusnya sekarang Oma menghabiskan waktu dengan putramu ini, kesalnya. Ya, kau lupa kalau aku sekarang juga putrinya? Benar kan, Omoni? Godamu. Oh, benar. Kalau Oma denganmu, tidak banyak hal yang bisa Oma ceritakan karena kau laki-laki. Sedangkan dengan YN, Oma bisa menceritakan semuanya karena kami sama-sama perempuan. Nih, benar. Ucapmu sambil melihat sekilas sebagai tanda kalau kamu menang dari Taehyung. Dua hari kemudian, kalian hati-hati ya, kalau sudah sampai jangan lupa kabari ibu. Dan Taehyung, ingat, jangan membuat Oma kecewa lagi, dan jaga YN baik-baik dari musuhmu, mengerti? Ya, Oma. Oma tenang saja. Pulang dari sini, aku juga akan latihan supaya dia bisa sedikit melindungi dirinya sendiri. Jadi persiapkan dirimu ya, ucapnya padamu. Ya ya, ketua mafia dari para ketua mafia terhormat. Ucapmu yang ia balas dengan senyum devilnya. Tapi jangan terlalu maksanya kau dengar. Mama tahu sekali kalau kau mudah sekali emosi, Tae. Ajari YN dengan perlahan, tidak usah terburu-buru, wah. Mengangguk beberapa kali sambil menatap Taehyung dengan kedua tangan yang kau lipatkan ke dada. Baiklah, baiklah. Ya sudah, ayo berangkat. Jangan sampai pesawatnya malah tidur karena menunggumu yang selalu memojokkanku di sini. Ucapnya dan beranjak memeluk Oma. Oma baik-baik di sini ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Ucapnya di sela-sela pelukan. Kau tak perlu memikirkan Oma. Yang penting kamu yang harus selalu menjaga diri. Kau tahu bukan, duniamu itu sangat berbahaya. Ucapnya yang dibalas Taehyung dengan anggukan. Omoni, ucapmu dan langsung memeluk Oma Taehyung. Jaga kesehatanmu ya, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Mengerti? Ucapnya di sela-sela pelukan. Omoni juga harus jaga kesehatan dan juga terima kasih untuk semuanya, Omoni. Tersenyum. Mendengar itu, Ibu Taehyung hanya mengangguk pelan sambil mengusap lembut pipimu dengan senyumannya yang terasa begitu hangat. Sesampai di sana, Taehyung langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa dan sesekali mengusap tengkuknya karena merasa lelah. Kamu yang melihat itu perlahan beranjak duduk di sebelahnya, karena dari tadi ada sesuatu yang masih mengusik pikiranmu.
Taeyonga, panggilmu. Kenapa? Aku ingin bertanya, apa nanti di dekat teman-temanmu aku masih menyamar sebagai Yuna? Kalau kau belum siap mengatakan apa yang terjadi pada teman-temanmu, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa kalau harus menjadi Yuna di depan mereka. Ucapmu yang membuat Taehyung langsung menatap kedua manimu. Tidak, itu tidak akan terjadi lagi. Besok pagi aku akan mengenalkanmu sebagai Hien dan menceritakan semuanya kepada mereka. Oh, kau yakin? Tentu saja. Hien, aku sudah bilang kepadamu kalau aku ingin kau di sisiku sebagai Hien, bukan? Jadi untuk apa menyembunyikannya dari teman-temanku? Aku juga yakin cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, karena mereka dari awal memang sudah curiga padamu. Begitukah? Baiklah, tersenyum. Ya sudah, kalau begitu aku ke kamar dulu. Kau juga istirahatlah. Kau pasti lelah karena perjalanan hari ini. Selamat malam. Berdiri dan mengusap ujung kepalamu dan berlalu pergi. Hal itu sontak membuatmu membeku. Aku sungguh tidak terbiasa dengan sikapnya yang seperti ini. Batinmu berbicara dengan pipi yang sedikit merona. Tenggorokanku terasa kering. Gumammu dan beranjak ingin mengambil minum di atas meja. Baru saja kamu meraih gelas itu, pandanganmu pun beralih pada jendela kamar balkon yang membuatmu langsung bergetar. Nunggu ya, ucapmu ketakutan. Orang itu pun tak menjawabmu, malahan dia langsung melangkahkan kakinya mendekatimu. Kamu yang melihat itu sungguh ketakutan dan tiba-tiba tidak bisa bergerak. Tubuhmu terasa terkunci, berteriak pun kamu tidak sanggup saking takutnya. Hanya getaran yang dikeluarkan oleh tubuhmu karena rasa takut itu.